Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang logical fallacy dalam tutur kata warganet di Facebook. Jadi ada teman-teman saya yang meminta saya untuk membahas logical fallacy dalam agama, politik, ya. Jadi saya cari-cari referensinya, ketemulah salah satu referensi hasil penelitian, ya, Yoga Triadi. Dia jurusan bahasa dan sastra dari Universitas Lampung Mangkurat. Nah, jadi kita akan melihat apa saja sih 10 logical fallacy dalam dunia Facebook itu. Jadi yang pertama yang dibahas oleh Triadi adalah red herring. Red herring itu sama dengan logical fallacy irrelevant, di mana mengalihkan isu pembicaraan atau argumentatif orang dengan argumentatif yang berbeda, tapi dia tidak punya hubungan yang erat. Ya. Contohnya adalah, berhubung saya menggunakan mode gratis, saya tidak bisa lihat foto. Dilihat dari komentar banyak orang, sepertinya sedang membahas masalah kebakaran. Saya turut berduka cita atas kebakaran yang terjadi. Semoga kebakarannya cepat hilang. Jadi pada akun Facebook yang bernama Gugun Gunawan itu, teman-teman, berkomentar tentang mode gratis di Facebook yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan berita yang disajikan. Isi dari artikel berita tersebut adalah tentang ritual yang dilakukan di Sungai Gangga, India, yang menyebabkan kasus penyebaran COVID-19 semakin tinggi. Dengan demikian, tutur kita termasuk ke dalam sesat pikir, red herring, atau logical fallacy irrelevant, karena memberikan komentar atau argumen yang tidak dimaksudkan. Ini juga masuk di asbun, asal bunyi ini orangnya. Ya, jadi untuk Bro Gugun Gunawan ya isi paket lah. Nah, jenis kedua itu adalah strawman fallacy, di mana strawman fallacy ini, teman-teman, adalah argumen yang tidak dimaksudkan. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat berita baru dengan tidak menanggapi berita yang telah disajikan. Sesat pikir strawman fallacy ini memiliki karakteristik dengan menciptakan argumen pada premis yang sebenarnya tidak dimaksudkan atau membuat kesimpulan sendiri di luar kondisi yang tidak dapat diperkirakan oleh lawan tutur. Nah, sesat pikir ini contohnya adalah ini oleh Rian Sanjaya. Jangan banggalah gebener, maksudnya gubernur. Kerugian rakyat, harta benda nyawa tidak ternilai harganya. Masa tiap kali banjir ada korban jiwa? Anda malah berpongah ria. Iya, jadi Rian Gunawan ini jadi Rian Sanjaya ini juga masuk pada sesat pikir. Kenapa? Karena dalam isi berita tidak ada pernyataan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang menyombongkan diri atau bersenang-senang atas musibah banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Dalam isi berita tidak ada informasi mengenai pernyataan atau konteks berita mengandung suatu unsur yang dianggap pongah atau sombong. Nah, yang ketiga itu ad hominem. Sesat pikir ad hominem ini adalah menyerang pribadi seseorang ya, dalam kondisi tertentu. Misalnya dia menyerang visi, karakteristik, dan sebagainya. Contohnya adalah, wahai Kompas. Ya, kok wahai Kompas ya? Sampai kapan kamu membesar-besarkan masalah pandemi ini dengan beritamu? Ya, di luar sana sudah sebagian besar mereka merasa kondusif. Ya, jadi Saiful Ibrahim Al-Kahil juga ini telah melakukan sesat pikir ad hominem, yaitu penyerangan argumen kepada hal selain argumen. Maksudnya yang diserang bukanlah argumen yang tepat, gitu kan.
beberapa hal yang sering terjadi di komentar atau tanggapan berupa penampilan, kepribadian, dan situasi penutur. Dari tuturan tersebut terlihat bahwa penutur itu ya Ibrahim Al-Komen itu membahas mengapa media Kompas terlalu membesar-besarkan berita mengenai pandemi. Padahal fungsi media adalah memberitakan suatu informasi daripada membahas konten atau isi berita. Penutur memberikan komentar terhadap subjek media yang menginformasikan berita tersebut yang tidak bisa dijadikan argumen untuk menjawab topik berita yang disajikan. Wah, luar biasa. Ini luar biasa yang diutarakan oleh Yoga ini. Jadi dia melihat dari segi bahasa. Yang keempat, false dilemma. False dilemma. Ini bisa ditemukan di buku-buku Farudin Faiz ya. False dilemma. False dilemma itu adalah apa ya? Menyatakan pilihan yang terbatas dia. Menyatakan pilihan yang terbatas. Contohnya apa? Contohnya kalau di luar ya, kamu mencintai saya atau membenci saya. Nah itu false dilemma itu. Dia menafikan atau menghilangkan kemungkinan lain yang sebenarnya bisa dimungkinkan. Nah dalam Facebook itu bisa ini terlihat ada Tian Pratama. Tian Pratama kalau bukan Islam nggak bakal disebut teroris. Wah ini bahaya ini. Jadi hati-hati teman-teman. Ini sudah jelas false dilemma ini. Ya kan? Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya. Kita mau balas ini, kita akan terjepit nanti. Kita akan terjepit pada siapa bilang Islam itu teroris? Ya, Islam itu teroris. Kamu lagi, ya, teroris itu Islam. Ya. Jadi kalau kita jawab Islam bukan teroris, berarti Islam itu pernah menjadi teroris. Atau kalau kita jawab teroris itu bukan Islam, berarti ya, kita sudah menyatakan bahwa yang lain lah yang teroris. Gitu. Jadi kemungkinan lain itu dihilangkan, ya kan, dengan menyebutkan kata demikian itu. Terus yang kelima teman-teman ada hashtag generalization. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata di dalam Facebook juga terjadi ini. Hashtag generalisasi itu ya mengeneralkan atau menyimpulkan sesuatu itu buru-buru. Contohnya mana nih? Kezia Buen Cufung. Ini nama Facebook. Bosan Pak Anies, cuma bisanya ngomong doang tanpa ada solusinya. Waduh. Nah ini jadi harus lihat ya, harus lihat sampel-sampel lain. Seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, kita harus menilai general kita dengan menggunakan sampel dan pengecualian. Nah, kalau semakin banyak sampel, maka semakin besar kemungkinan untuk benar, dan semakin banyak pengecualian, maka semakin kecil kemungkinan untuk benarnya. Ya, gitu. Nah, selanjutnya ada jenis berpikir prejudicial news. Nah, jadi prejudicial news. Nah, ini dalam arti bahasa ya. Maksudnya sesat pikir ini bukannya fokus pada berita yang diutarakan atau argumentatif yang diutarakan, tapi fokus mereka justru menuduh. Nah, ini bahaya. Contohnya Mas Breu, sekolah tinggi, pikiran dangkal, pemerintah tidak punya timbang rasa. Coba tuh bantuan tuh kalian makan, keluarga cukup atau tidak. Sebutin telur, sebutir ini ya. Sebutir telur, satu bungkus Indomie. Ya Allah, mirisnya. Sampai bawa-bawa nama Allah. Sampai bawa-bawa nama Tuhan. Padahal tidak ada kaitannya. Yang menggunakan bahasa penuh dengan tuduhan ya. Penutur tersebut juga menggunakan tuduhan yang syarat akan emosi dengan menuduh bahwa orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, harusnya memiliki pemikiran yang dalam untuk menghadapi permasalahan bencana yang terjadi di sana. Penutur tersebut menuduh dengan menyebutkan mereka memiliki pemikiran yang dangkal dengan tidak memiliki pertimbangan dan perasaan dalam hal pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang berdampak, karena sambil menyebut nama Tuhan sebagai bentuk kekecewaan. Ini bahaya ya, bahaya.
Jadi kamu jangan seperti ini. Terus yang ketujuh teman-teman, ada appeal to fight. Appeal to fight. Appeal to fight itu adalah jika sesuatu itu sudah berlangsung sejak lama. Maksudnya bertendensi pada sejarah atau bertendensi pada tradisi, itu appeal to fight. Kalau appeal itu kan ada appeal to force, ada appeal to authority, ada appeal to pity, ada appeal to fights. Jadi appeal to fight itu bertendensi pada tradisi yang sudah terjadi, dianggapnya benar. Benarnya itu tanpa diragukan lagi gitu. Itu bahaya itu. Kita lihat nih, ada contohnya Erijal Skaza. Ya, kita baca Erijal Skaza aja. Coba kalau dia Islam, nggak bakal habis ini berita. Islam mau ditindas bagaimanapun tidak akan jatuh karena yang jaga bukan orangnya tapi Allah. Ya positif sih, positif ya. Tapi ini masuk di sesat pikir sebenarnya. Jadi alih-alih berhubungan tentang berita aksi terorisme tersebut, akun warganet bernama Erijal ini sengaja membahas takdir yang merupakan pembahasan di luar topik berita. Gitu. Jadi karena ya tradisi dalam Islam lah, dia menganggap bahwa itu adalah kebenaran yang tanpa diragukan lagi. Selanjutnya yang kedelapan, argumen from ignorance. Nah, ini seperti yang saya jelaskan kemarin, itu adalah ketidaktahuan ya, karena keterbatasan pengetahuan atau karena ketidakpeduliannya pada sesuatu di sekitarnya, maka dia terjebak dalam logical fallacy atau sesat pikir. Nah, contohnya ini ada Ardi Bataha. Ardi Bataha ini jelas-jelas bukan salah pemerintah pusat. Ini terjadi di daerah saya, Halmahera Utara. Harus Pemda setempat yang bergerak dalam hal ini. Apalah daya, Pemda setempat juga diam. Nah, ini karena tidak ada sumber yang jelas, tidak ada penelitian yang jelas, jadi karena ketidaktahuan itulah dia melakukan argumen itu. Ya, jadi argumentatif yang tanpa pengetahuan atau kepedulian yang dalam terhadap apa yang menjadi fokus persoalan. Gitu. Jadi dia juga membuat argumentasi yang sesat. Gitu. Jadi dijelaskan di sini bahwa Ardi ini menyatakan hal tersebut terjadi di daerah tempat tinggalnya di Halmahera Utara, Maluku. Namun ia menyatakan pemerintah setempat atau pemerintah daerah hanya diam. Padahal dalam isi berita tidak ada penjelasan mengenai usaha yang telah dilakukan pemerintah dan apa rencana di depan. Jadi tidak dapat disimpulkan bahwa karena tidak ada informasi pada sikap pemerintah daerah terhadap ujian daring siswa yang dilakukan di pantai, maka tidak ada tindakan dari pemerintah daerah. Nah itu. Sama halnya kayak gini loh. Apakah kalau kita tidak ke depan, itu berarti kita ke belakang? Tentu tidak. Gitu. Jadi harus hati-hati teman-teman. Yang kesembilan itu sesat pikir slippery slope. Slippery slope ini istilah baru nih. Baru saya dengar ya. Mengambilkan kesimpulan dengan memberikan adanya asumsi yang jadi ini adalah argumentatif fallacy of argumentatif hipotesis. Jadi membenarkan asumsi. Ya, membenarkan asumsi. Ya teman-teman bisa lihat saja di video saya sebelumnya tentang pembahasan argumentasi logical fallacy. Nyoman Surawan, kayaknya orang Bali. Rutinitas anggaran tiap tahun adalah penanganan banjir. Jika tidak ada banjir, maka hilanglah pundi-pundi anggaran proyek tersebut. Maka banjir tiap tahun adalah barokah buat Anies. Ya ini jadi dia berasumsi bahwa anggaran tiap tahun itu adalah turun karena adanya banjir. Nah logikanya dia kalau tidak ada banjir, berarti tidak ada proyek itu. Artinya banjir dan proyek, ya, banjir ini adalah barokah buat Anies. Kenapa? Barokah buat pemerintah, ya kan? Karena dengan adanya itu pemerintah ada kerjanya dan ada masuk saku juga. Mungkin begitu dalam asumsi dia. Nah, tapi ini masuk dalam sesat pikir, ya kan, slippery slope itu atau yang
tadi saya sebutkan fallacy of argument hipotetis, ya kan, tanpa membuktikannya dengan penelitian atau pengamatan yang mendalam terkait dengan hal tersebut. Yang ke-10 teman-teman adalah work analogi. Ya, jadi ini hanya berbeda istilah ya. Kalau work analogi ini maksudnya adalah fallacy of false analogi. Jadi analogi yang tidak tepat, perbandingan yang tidak tepat. Nah, sebelumnya saya sudah bahas tuh. Kalau analogi sekalipun sama, tapi kalau substansinya berbeda itu menjadi keliru kita. Ya, sekalipun sama, ya kan. Misal gini nih. Kalau sepeda motor itu butuh makan, ya kan. Berarti sepeda motor sama dengan manusia karena manusia butuh makan. Nah, jadi beda itu. Memang sama-sama butuh makan, ya kan, butuh makan. Maksudnya makannya sepeda motor adalah ya dia harus ada ini, ada bensin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, terus makannya manusia itu beda. Kenapa? Karena substansinya manusia itu benda hidup, sementara sepeda motor adalah benda mati. Gitu. Nah di sini siapa ini nih? Alves Frankos. Wah, Kang NTT ini. Mendingan era Pak SBY dulu. Saya korban gempa Sumatera. Oh bukan NTT, korban gempa Sumatera. Ya bisa jadi sih. Sumatera Barat 2019 dapat sembako beras 1 karung per rumah mie 1 dus, minyak banyak lagi lah, nggak kayak sekarang ya. Jadi membandingkan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era pemerintahan Presiden Jokowi hal yang kurang tepat. Terlebih lagi argumen yang disampaikan itu dengan bukti yang cenderung timpang ya, sebelah karena menceritakan pengalaman pribadi penutur kita ketika mendapatkan musibah gempa Sumatera tahun 2009, tetapi tidak mencari informasi lebih dalam mengenai bantuan yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi itulah 10 sesat pikir dalam tutur masyarakat atau warganet di Facebook. Nah teman-teman, maksud saya sampaikan ini, saya tegaskan lagi. Jadi sesat pikir itu adalah sesuatu yang bisa saja kita lakukan secara sengaja untuk memanipulasi publik, bisa juga kita yang tertipu, sebab kita tidak belajar tentang sesat pikir. Maka dari itu teman-teman, ini menjadi pelajaran penting sebenarnya. Ya, kesalahan berpikir di Facebook ini itu sering terjadi sebenarnya, sering saya perhatikan juga sih sebenarnya. Tapi karena mumpung ada artikel dia ini, ya, di TikTok misalnya ya, yang dibahas itu tentang Amerika, ya, yang di komennya itu tentang Indonesia, membandingkan itu bisa jadi logical fallacy loh, gitu. Atau di YouTube, di IG ya banyak lah. Nah artinya teman-teman, perlulah kita belajar lagi tentang logika, lebih khusus logika fallacy, supaya kita tidak terjebak pada kesesatan berpikir, kekeliruan berpikir, dan bisalah kita bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita ketika ada pemerintah yang datang menyampaikan ini itu ya, bisalah kita terangkan bahwa itu kesalahan berpikir itu ya, semacam janji-janji itu bisa jadi kesalahan berpikir. Oke teman-teman, semoga teman-teman atau diri saya sendiri tidak menyatakan kesesatan berpikir di dalam Facebook, karena itu dilihat oleh orang banyak ya, karena bahayanya lebih besar ya, lebih dahsyat bahayanya dibandingkan kita hanya mengungkapkan di warung kopi misalnya gitu. Di sana orang akan baca ya tanpa pertimbangan, kita ya mungkin copy paste lah atau sebagainya macam. Nah itulah perlunya mengapa kita harus belajar lebih giat lagi. Baiklah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.